Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisma Prayoga, saya dari kelas 12 MIPA 5, saya absen 8. Kali ini saya ingin melakukan praktikum biologi mengenai perkecambahan, yaitu dengan bahan yang saya punya, yaitu pertama adalah kacang hijau, kedua saya memiliki kapas, dan ketiga adalah botol untuk wadah penanaman. Kalau begitu mari kita ke bagian cara kerjanya. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama adalah setidaknya kita memerlukan 12 biji kacang hijau. 3 biji kacang hijau yang pertama kita masukkan ke dalam air dan kita tunggu selama 1 jam. 3 biji kacang hijau berikutnya kita masukkan ke dalam air selama 3 jam, dan 3 biji kacang selanjutnya kita masukkan ke dalam air dalam waktu 6 jam. Nah, 3 kacang hijaunya lagi kita tidak rendam. Kedua, yaitu wadah tadi akan kita masukkan kapas di dalamnya agar menjadi media penanaman untuk kacang hijaunya nanti. Yang ketiga, masukkan tiap biji kacang yang direndam tadi ke 4 wadah yang berbeda. Di wadah yang pertama, kita masukkan 3 biji kacang hijau yang direndam selama 1 jam. Di wadah penanaman yang kedua, kita masukkan biji kacang hijau yang telah direndam selama 3 jam. Di wadah yang ketiga, kita masukkan 3 biji kacang hijau yang telah direndam selama 6 jam. Dan di wadah yang keempat, kita masukkan 3 biji kacang hijau yang tidak direndam sama sekali. Nah, cara yang keempat, saya ingin menggunakan waktu pengamatannya selama 3 hari. Nah, selama 3 hari ini kita gunakan untuk mengamati tinggi atau perkembangan dari perkecambahan itu sendiri. Lalu kita simpan datanya, kita ukur tingginya, dan kita masukkan ke laporan nanti. Baiklah, ini hari pertama dari hasil perkecambahannya. Yang pertama, wadah yang biji kacangnya tidak direndam. Dan yang kedua, yaitu biji kacang hijau yang direndam selama 1 jam. Biji kacang hijau yang direndam selama 3 jam. Dan biji kacang hijau yang direndam selama 6 jam. Baiklah, ini hari kedua dari pertumbuhannya. Pertama adalah gelas yang biji kacang hijaunya tidak direndam. Dan yang kedua adalah biji kacang hijau yang direndam selama 1 jam. Dan yang ketiga adalah biji kacang hijau yang direndam selama 3 jam. Di sini terjadi kesalahan sewaktu saya mengambilnya, yaitu kacang hijaunya ada yang terbalik-balik, jadi dia seperti sedikit gagal. Dan yang keempat, yaitu biji kacang hijau yang direndam selama 6 jam. Baiklah, ini adalah hari ketiga dari perkecambahan di gelas yang di biji kacang hijau yang tidak direndam. Kita lihat tingginya segini. Dan biji kacang hijau yang direndam selama 1 jam. Lalu biji kacang hijau yang direndam selama 3 jam. Dan yang ketiga adalah biji kacang hijau yang direndam selama 6 jam. Sebenarnya saya mengaplikasikannya ke kapas itu dalam waktu yang berbeda-beda. Jadi mungkin hasilnya itu sebenarnya yang paling panjang itu yang ketiga. Yang kedua itu yang ini gelas kedua, lalu gelas ke-1, lalu yang tidak direndam. Seperti ini katanya. Maka dari itu kesimpulannya bisa saya dapat bahwa semakin lama biji kacang hijau direndam, maka pertumbuhannya akan semakin lebih cepat. Baiklah, sekian dari saya, Bisma Prayoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.